Harus kita memejamkan mata dari setiap apa yang dicela menurut syara, menurut syariat tidak boleh. Jadi kita harus hindari. Yang kedua, wasani khiftul lisani anil ghibati wal kizbi atau wal kadibi wan namimati wal yamini ya wal yaminil ghumusi. Yang kedua, orang soleh puasanya bukan sekedar kita menghindari melihat perkara yang diharamkan yang tercela, tapi pun harus kita menjaga lisannya dari ghibah, rasanin orang lain, rasanin teman, rasanin siapapun. Nah, itu harus dijaga. Itu batal jadi. Terus harus menjaga bohong. Dihindari kebohongan. Harus menghindari namimah, adu domba. Dari sini diomongkan ke sana diomongkan lagi ke sini. Itu namimah namanya, adu domba. Dan harus menjaga supata yang bohong. Bersaksi tapi tidak benar. Baur. Nah ini harus dihindari bagi orang soleh. 5 ruya. 5 ruwa anasun anin nabi. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaul satu asya'a tukhbitus sauma. Karena 5-5-nya ini kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyid Anas atau sahabat Anas itu bisa melebur pahala puasa. Puasanya sia-sia, cuma menahan. Makanya banyak orang puasa sekedar cuma nahan dahaga dan lapar dan haus saja. Tapi nggak ada hikmahnya. Nggak ada fadilahnya, nggak ada keistimewaannya. Secara syariat cuma puasa sah. Karena tidak batal minum makan. Tapi pahala-pahalanya tidak ada sama sekali. Aitu betilu sawabahu. Artinya kalau kita melaksanakan 5 perkara tersebut bagi orang soleh, maka batallah pahalanya. 5 apa saja? Al-kizbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul humusu wan nadru bisyahwah. Yaitu 5 itu goroh, bohong, rasani, terus adu domba, sumpah dengan bohong, dan melihat dengan syahwat. Melihat, apalagi sekarang kan banyak populer. Di HP juga udah banyak, tinggal buka aja udah populer. Kalau nggak syahwat nggak masalah, tapi kalau syahwat dihayal-hayal akhirnya syahwat, nah itu batal pahala banyak. Orang soleh ini kalau bapak melihat begitu, kita lihat di HP itu kan banyak tuh, yang telanjang-telanjang itu cuma pakai sempak saja. Kalau dihayal-hayal terus apa namanya syahwat, nah itu jadi tapi kalau nggak syahwat enggak. Beda. Ini kan dengan syahwat. Syahwat itu jadi ya bahaya. Idza qama dzakar jalal aqlu. Ketika dakarnya naik, tegang, ya maka akalnya hilang. Kan begitu orang. Nah, ini makanya. Wa salisu kaful uzuni an istima'i kulli makruhin. Yang ketiga, jadi syarat yang empat perkara itu. Yang ketiga, yaitu mencegah bagi orang soleh ini telinga dari mendengarkan sesuatu yang dibenci, makruh. Makruh itu yang dibenci. Setiap apapun yang makruh yang dibenci oleh syara. Nah, kita melihat aurat walaupun nggak syahwat berarti kalau orang soleh itu kan barang-barang yang dibenci syara. Karena apa? Bagi perempuan ya jami'ul badan ilal wajah. Menurut untuk kita melaksanakan sholat. Bagi laki-laki berarti baina surra war rukbah. Antara lutut dan apa namanya? Pusar. Itulah. Nah kalau dilihat
yang aurat-aurat itu bisa membatalkan pahala puasa. Yang keempat, kafu jamil a'dha'i anil makarihi wa kaful batni anis subuhati fi waktil iftar. Yang keempat yaitu mencegah sekabehane anggota, seluruh anggota dari hal-hal yang dimakruhkan. Jadi harus kita jangan sampai dari makanan-makanan yang untuk buka, makan makanan yang tidak disunahkan, yang dimakruhkan. Hanya jangan buru-buru minum es. Wah, itu kan makruh sebenarnya kalau yang dingin sangat dingin, kalau cuma adem enggak. Sangat dingin itu kan makruh, sangat panas juga makruh juga. Jadi sabar, harus sedang-sedang. Nah, adem. Itu barang makruh. Dari orang soleh harus kita bisa menjauhi yang begini. Wakaful batni anisubwati, dan mencegah perut dari barang-barang yang tidak jelas halal haramnya. Kalau tidak jelas halal haramnya itu ya berarti campur. Barang yang subhat itu tidak jelas halal haramnya. Contoh kayak apa? Contoh sampean duit 100 halal 50 haram. Dicampur dari sini ikut jadi subhat, kalah halalnya nih, menang haram. Idza jtama'al halal wal haram, di asbawan nadhair waidah hulibal haram. Ketika campurnya halal dan haram menjadi subhat, maka ini halalnya kalah jadi walaupun yang halalnya itu 100, yang haramnya cuma 25 rupiah. Tuh, 100.000 yang haramnya cuma 25 dicampur jadi sini dibelikan untuk es kelapa muda dan makanan untuk berbuka puasa, maka ini menjadi subhat, bahkan jadi kalah halalnya jadi maka kita harus hati-hati. Ini bagi orang soleh sudah tidak menjadikan puasanya bernilai. Jadi puasanya sudah tidak bernilai lagi. Jadi di waktu buka berpuasa kita harus berhati-hati. Walaupun sedikit, yang penting jelas halal. Tidak perlu banyak mesti hidangan. Walaupun hanya satu kurma. Walaupun hanya satu set susu barangkali. Nggak masalah. Yang penting jelas halal. Daripada ada ini, ada itu, ada segala macam dicampur. Enak dimakan, tarawih udah nggak bisa dilaksanakan. Bahkan kadang-kadang sholat isyanya juga lewat karena habis kenyangan, tidur, saking enaknya sahur atas buka, tahu-tahu subuh saja. Nah ini, makanya apalagi yang subhat, yang halal tapi kebanyakan dimasukkan ke perut sampai muntah, itu jadi haram. Halal bisa jadi haram, makanan halal tapi karena kepenuhan sampai muntah itu menjadikan haram. Awas sampai nih, kecil begitu. Jadi makanya kita harus hati-hati. Yang penting ya syukur-syukur banyak, tapi semua halal, dan jangan semua itu dimakan semua mumpung, itu namanya dendam. Siang lapar, haus, pas maghrib dong semua. Ada kelapa muda diminum, ada kolak makan diminum. Nanti nasinya juga mucung, makannya banyak lagi. Udah. Ini itu namanya puasa dendam. Ya biasa kita. Biasakan makan jangan banyak-banyak. Biasa-biasa saja. Perut itu nggak enak kalau kebanyakan makanan. Makanya kata Rasulullah, timbulnya penyakit bermacam-macam itu akibat berbagai macam makanan yang masuk ke perut. Kata Rasulullah begitu. Tapi kalau kita hindari dengan walaupun makanan halal, apalagi sekarang penuh banyak pengawet dari bahan kimia. Enak dimakan, setelah masuk ke perut nanti perutnya yang sakit. Itulah. Idza ma'na lisaumi an tu'amil halal summal iftar 'alal haram. Karena apa?
Kalau kita makan makanan yang syubhat tersebut, itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya dengan makanan halal, apalagi yang syubhat. Yang halal pun, kalau kita selalu penuh perutnya, itu tidak ada artinya. La makna lisaumi anit ta'amil halal. Tidak ada faedahnya kita berpuasa kalau makanannya, walaupun makanannya halal, kalau perutnya selalu penuh pas buka puasa. Ini harus kita perhatikan. Sumal iftar halal haram. Jadi kita puasa, sahur halal. Sahur nih dapat halal nih. Nanti berkah, dapat halal. Ini ada hidangan nanti buka bersama Kang Ali. Ini jelas halal. Awas gue bukain wajah haram. Bukain jangan sampai subhat. Carilah yang halal. Karena tidak ada artinya nanti. Jadi mangan sahur halal tapi buka dengan sumbal iftar halal haram. Bukannya dengan makanan yang haram. Famisluhu kaman bana kosron wahadama misron. Sama halnya orang yang membangun kota, membangun kota yang segala hal ada semua, entah itu hotel, mall dan lain sebagainya, namanya juga kota, dibangun sedemikian rupa, tapi sahur tadi dengan sahur ini kan sunnah muakkad, makanya kita walaupun seteguk air sampai niati sahur, jangan nggak sahur, karena sahur ini sunnah muakkad dan luar biasa, bagaikan bangun kota yang isinya macam-macam. Terus nanti sahurnya jangan sampai barang haram. Karena kalau kita sahur bukanya dengan barang haram, itu bangun kota yang sedemikian rupa mewahnya dengan buka yang haram, akhirnya dijatuhkan atau dirobohkan bangunan tersebut. Kalau udah dirobohkan berarti oleh bangun capek-capek nggak ada hasilnya, nggak ada gunanya bangun capek-capek bangun saja. Wahada mamisrun. Qala alaihi salatu wassalam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Illal ju'a wal 'atsha. Kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Nah itu. Banyak orang yang puasa tapi hanya menahan lapar dan haus dengan tadi salah menjalankan sahur dengan barang yang halal tapi bukan dengan barang yang syubhat atau haram, ataupun dengan melanggar fadilah keistimewaan dari mata, telinga dan pikiran, ada lain-lainnya tidak dijaga. Qala alaihi salatu wassalam. Yang kelima, dari yang keempat, Rabiu Kabul Jamil Adho, menjaga semua anggota dari hal-hal yang dimakruhkan. Yang kelima, Allah yastaksiru minal halali waqtal iftari bihaitsu yamla'u batnahu. Yang kelima, tidak boleh atau jangan sekali-kali memenuhi perut dengan barang halal, dengan makanan yang halal yang sudah saya terangkan tersebut tadi, di waktu buka, waktu iftar, bihaitsu yamla'u, dengan sekiranya perut itu sudah tidak nampung, masih terus saja makan, mulut sih mau saja walaupun perutnya kadang-kadang sudah kerunyukan, sudah kepenuhan kan, tapi mulut masih iya aja kadang-kadang. Itu jangan diladenin kayak begitu. Karena itu yang menjadikan tidak ada nilai sama sekali. Walidha qala alaihi salatu wasallam ma min wi'ain abghadu ila Allah min batni mali'in minal halali.
Allah paling benci terhadap orang yang berpuasa namun buka puasanya selalu perut dipenuhi atau perutnya selalu penuh. Itu Allah benci. Kata Rasulullah, Allah benci. Walaupun makanan tersebut yang memenuhi perut itu halal. Itu tadi. Makanya jadi makanan halal kalau sampai muntah jadi haram. Udah. Sekarang puasanya wa amma saumul khawasil khawas. Warnanya yang lebih istimewa yaitu para nabi, para rasul. Jadi puasanya orang yang istimewa, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, nah dan ulama sholihin, para wali dan lain sebagainya yang soleh-soleh. Nah sekarang para rasul, para nabi puasanya nih, khawasil khawas. Wa saumul qalbi anil himami ad-dunyawiyati wal afkari dunyawiyati. Paling berat lagi puasanya para nabi, para rasul. Puasa sama. Bulan Ramadan 1 bulan. Kalau umatnya Rasulullah dan Rasulullah. Tapi para nabi yang sebelumnya puasanya beda-beda. Ada yang 3 bulan. Ada yang 2 bulan. Berturut-turut begitu. Rasulullah paling, untuk umatnya paling ringan lagi. Udah ringan. Nilai pahalanya luar biasa. Nah puasanya para rasul, para nabi ini yaitu mementingkan dunia. Kalau masih mementingkan dunia itu hancur. Puasanya tidak ada apa-apanya. Tapi karena nabi rasul ini maksum, ya tidak lagi untuk melaksanakan yang masalah dunia. Tidak ada impian dunia, yang ada akhirat. Wal afkari ad-dunyawiyati, dan berpikir tentang dunia. Bagaimana nih nanti anak saya ini kan banyak, nanti lebaran nih bajunya apa, nanti harus menyembelih apa. Wah, nggak ada itu pikiran begitu. Kalau pikiran gitu ini. Nah kalau kita semua masih nggak apa-apa. Kita semua ini nggak apa-apa mikirin ntar bajunya bagaimana barangkali nggak apa-apa. Terus nanti apa namanya? Nanti untuk motong apa untuk lebaran nggak masalah kalau nggak batal. Tapi para nabi mikirin yang macam kayak begini nih sudah tidak ada nilai. Namun para rasul, para nabi yang nggak lagi pikirin begini karena sudah sudah terjaga, tidak ada pikiran begini. Nah ini untuk keterangan antaranya awam, khawasul khawas. Terus wasaumul qalbi anil himami dunyati wal afkari dunyawiyati wa kafi amma siwallahi bil kulliyati, dan mencegah hal-hal yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah saja. Tidak ada lain pikiran. Semuanya pikiran, hatinya, pikirannya semuanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah keterangan tentang malam ketentuan malam Lailatul Qadar dan keistimewaan puasa-puasa orang awam, orang khusus, orang lebih khusus. Barangkali ada yang ditanyakan, mangga kalau nggak ada ditanyakan, ya ditutup.